Terus yang spesial di Gandasil ini, dia memiliki tiga elemen ya. Salam satu duri, bertemu lagi dengan channel Petani Milenial, channel yang selalu membahas terkait dengan pertanian buah naga. Mudah-mudahan video-video kami bisa bermanfaat kepada petani buah naga di seluruh Indonesia. Oke, untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas terkait dengan pupuk daun, melengkapi pupuk daun series ya. Kalau kemarin-kemarin kan pupuk series, ini sekarang pupuk daun series. Yang ingin saya bahas adalah pupuk daun legendaris, legend ini. Mungkin saya belum lahir ini sudah ada ya. Pupuk daun bernama Gandasil. Ada yang sudah pakai? Oke, Gandasil itu ada dua macam ya. Dua, Gandasil D dan Gandasil B. Nah, itu adalah kode ya. Kode untuk D itu adalah daun, B itu adalah buah ya. Yang mana itu berbeda ya. Jangan sampai ya nanti kita aplikasi Gandasil dicampur B sama D, itu akan terjadi kebingungan nanti tanamannya, karena ini adalah fase dimana ketika kita ingin tanaman kita di fase vegetatif, kita aplikasi Gandasil D yang lah. Kemudian apa yang membedakan antara Gandasil D dan B? Kalau D itu yang membedakan adalah kandungan NPK-nya antara D dan B. Yang D karena dia daun untuk vegetatif, kandungan nitrogennya itu tinggi dibandingkan yang B. Yang D itu kandungan nitrogennya adalah 20%, sedangkan yang B 6%. Dan K pada kandungan di Gandasil D itu rendah, PK-nya cuma 15, sedangkan N-nya adalah 20. Nah, di Gandasil B P-nya 20%, K-nya 30%, sedangkan nitrogennya hanya 6%. Nah, sehingga ini penting untuk di buah naga. Misalnya nih, buah naga kita masih berumur setahunan lah ya, berarti kita masih membutuhkan sulur ya. Nah, kita bisa aplikasi Gandasil D untuk memicu pertumbuhan sulur baru. Kemudian kalau sulur sudah banyak di umur 2 tahun up, saya sarankan aplikasi Gandasil B ini untuk memicu pembentukan buah. Terus kemudian nanti setelah berbuah, buahnya bisa merata besar, karena di sana di Gandasil B dan D itu juga terkandung magnesium, yang mana magnesium ini juga penting bagi pembesaran buah. Di Gandasil ini mereka memiliki kandungan makro dan mikro yang cukup lengkap ya, sehingga ini paket lengkap lah ya. Tapi yang membedakan hanya di kandungan NPK-nya, yang mana itu adalah makro esensial ya, dan itu dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan dari fase pertumbuhan buah naga kita. Terus yang spesial di Gandasil ini, dia memiliki tiga kandungan yang tidak dimiliki produk lain, sehingga Gandasil ini menjadi pembeda bagi produk-produk yang lain. Nah, mereka mempunyai aniurin ya, kemudian riboflavin, kemudian nitolaksin asid. Nah, ini apa saja itu? Aniurin itu adalah vitamin
B1, riboflavin itu adalah vitamin B2, nikotilaksid itu adalah vitamin B3 ya. Makanya nanti ada video baru terkait B kompleks ya. Ini rahasia ini ya. Nanti ada kita bahas fungsi B kompleks bagi tanaman buah naga khususnya. Oke, yang B1, vitamin B1 itu sangat penting buat buah naga, buat tanaman kita. Itu adalah untuk mengatasi stres ya. Jadi ketika mendapatkan vitamin ini, daya tahan terhadap stres tanaman ini bisa lebih kuat. Ini bisa, stres itu kan bisa terjadi macam-macam ya, karena cekaman air, karena kekurangan air, itu bisa stres lah. B1 ini bisa membuat tanaman kita itu bisa bertahan dari stressing ini. Kemudian untuk B2 itu sangat penting juga, karena B2 itu untuk membantu tanaman dalam mengubah karbohidrat menjadi energi ya, menjadi glukosa menjadi energi, yang mana ini kaitannya dengan metabolisme tanaman ya. Metabolisme ini sangat penting juga, karena dari metabolisme inilah mereka akan mendapatkan energi yang bisa digunakan untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu menjadi lebih banyak, misalnya menambah banyak jaringan seperti menambah sulur atau membesar buah. Terus kemudian menambah banyak itu nanti dia pertumbuhan generatif. Nah, itu tanpa metabolisme yang kuat itu tidak mungkin terjadi ya. Jadi kalau metabolismenya tinggi, ini akan pertumbuhannya dan perkembangbiakannya juga semakin tinggi gitu ya, butuh energi. Oke, kemudian untuk B3 itu membantu untuk pembentukan enzim. Wah, enzim penting guys. Enzim itu banyak fungsinya, salah satunya untuk membantu metabolisme juga untuk pembentukan hormon ya. Enzim hormon ini ada kaitannya, makanya B1, B2, B3 inilah yang menjadi pembeda ganda sil penting ini ya. Makanya kalau Anda bingung pupuk daun apa yang akan kita aplikasikan, Gandasil adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil ya, karena harganya juga terjangkau. Untuk dosisnya di sana ada di labelnya, ada di Gandasil di kemasannya biasanya 2-4 gram per liter air. Oke, saya tidak di-endorse, saya hanya nge-share apa yang saya alami, apa yang saya lakukan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, share bila video ini bermanfaat bagi Anda, biar kemanfaatannya bisa lebih meluas di seluruh petani Indonesia. Saya akhiri, salam satu duri.